Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan bab 5, yaitu penyiangan, perawatan, dan pelestarian koleksi perpustakaan. Yang pertama itu ada kriteria untuk penyiangan koleksi perpustakaan. Penyiangan koleksi adalah mengeluarkan bahan pustaka yang sudah tidak relevan, rusak, jarang dipakai, atau berlebih agar koleksi tetap mutakhir dan ruang tersedia. Kriteria utamanya yang ada yang pertama, kadaluarsa atau tidak sesuai kebutuhan, jarang dipakai, kondisi yang rusak, duplikasi atau edisi yang terbaru, bahasa tidak sesuai, dan bisa dipinjam ke perpustakaan lain. Penyangan itu penting untuk menjaga koleksi tetap akurat, rapi, dan mudah digunakan serta efisien dikelola. Keputusan untuk majalah atau terbitan berseri, penilaian berdasarkan ketersediaan indeks, bahasa, kesesuaian subjek, pola penggunaan, dan biaya langganan. Keputusan penyiangan dilakukan pustakawan berdasarkan kebijakan pengembangan koleksi, kebutuhan pengguna, kondisi ruang, dan evaluasi koleksi. Beberapa bahan harus dipertimbangkan yaitu karya klasik, sejarah lokal, dokumentasi institusi, hasil penyiangan dapat disumbangkan atau dipindahkan ke gudang. Yang paling penting, penyangan itu penting agar koleksi tetap relevan, akurat, menarik, dan sesuai kebutuhan pemustaka. Yang B ada penyangan terbitan berseri. Penyangan terbitan berseri dilakukan jika judul jarang digunakan, mahal, atau mutunya turun, tidak relevan, atau biayanya tidak sebanding dengan manfaatnya. Penilaian terlihat dari penggunaan harga, indeksi, reputasi penerbitan, dan ketersediaan di perpustakaan lainnya. Harga langganan naik sehingga tidak seimbang lagi dengan kegunaan atau pentingnya bagi disiplin ilmu yang bersangkutan atau program pemakai, yaitu mutu terbitannya yang sudah merosot dan pembiayaan perawatan koleksi berseri tersebut tidak seimbang dengan kegunaannya. Proses pemakaian waktu dan harus melalui prosedur resmi, sehingga sering tertunda penyangan perlu dilakukan secara rutin agar koleksi tetap efektif dan terkelola dengan baik. Selanjutnya ada pelestarian bahan pustaka, yaitu pelestarian bahan pustaka adalah usaha menjaga koleksi agar tidak cepat rusak melalui pengawatan, perbaikan, dan pengaturan lingkungan, yaitu dengan cara menjaga suhu dan kelembapan. Tujuannya yaitu menyelamatkan nilai informasi dokumen, yaitu menyelamatkan fisik dokumen, dan menghemat ruang, dan memudahkan akses. Fungsinya eh, melindungi diri dari kerusakan, yaitu bahan pustaka dilindungi dari serangga, jamur, panas matahari, air, dan sebagainya. Membuat koleksi itu awet, itu dengan dirawat dengan baik, bahan bahan pustaka diharapkan bahan pustaka menjadi awet bisa lebih lama dipakai dan diharapkan banyak pemustaka dapat menggunakan bahan pustaka tersebut. Selanjutnya yaitu dengan menjaga kebersihan, yaitu em, bebas dari debu, jamur, dan sumber serangga lainnya. Itu sebagai fungsi mendidik pemustaka dan pustakawan sendiri harus belajar bagaimana cara pemakaian dan merawat dokumen, serta harus menjaga disiplin dan tidak mengotori bahan pustaka maupun ruangan perpustakaan. Selanjutnya ada eh, untuk menghemat biaya dan menjaga kerapian perpustakaan, itu dengan pelestarian yang baik, penataan bahan pustaka yang rapi, perpustakaan tampak menjadi lebih indah sehingga menambah daya tarik pemustaka. Selanjutnya ada pemeliharaan bahan pustaka. Pemeliharaan bahan pustaka bertujuan untuk menjaga koleksi agar tetap dalam kondisi yang baik.
Caranya yang pertama ada penjilitan, yaitu salah satu kegiatan yang penting dalam perpustakaan karena usia kondisi ruangan penyimpanan yang tidak sesuai, pemakaian yang relatif sering salah, dimakan serangga atau jamur dan lain sebagainya. Bahan pustaka yang perlu dijilid adalah bahan pustaka yang sampulnya rusak atau terlalu tipis, dan bahan pustaka yang benang jahitannya untuk mengikat lembaran-lembaran yang sudah lepas, serta bahan pustaka yang memiliki halaman tidak berurutan sehingga perlu dijilid. Yang kedua ada fumigasi. Adalah jenis pemeliharaan koleksi dengan cara penyemprotan bahan kimia terhadap bahan pustaka untuk memusnahkan kutu, jamur, serangga, dan binatang pengerat. Kata fumigasi berasal dari kata Latin yaitu fumigar yang berarti pengasapan. Eh, Fumigasi dilaksanakan dengan pembakaran atau penguapan zat kimia yang mengandung racun. Yang ketiga ada reproduksi. Ia adalah jenis pemeliharaan yang dilakukan dengan memproduksi ulang bahan pustaka dalam bentuk fotokopi dan atau mikro dengan tujuan pengadaan dan penambahan penambahan agar koleksi yang tergolong langka dapat dilestarikan kembali. Dan yang keempat melalui perawatan yaitu bahan pustaka mm, dengan cara konvensional yang umum dilakukan setiap hari secara rutin dengan membersihkan debu yang melekat pada bahan pustaka tersebut. Selanjutnya pencegahan kerusakan pustaka. Yang pertama kerusakan oleh manusia, yaitu awasi peminjaman. Periksa kondisi buku secara rutin, sediakan ruangan perbaikan, pasang peraturan dan sanksi, serta atur ruang agar mudah diawasi. Yang kedua ada serangga, yaitu lakukan penyemprotan inseksida berkala. S- Fumigasi, gunakan bahan buku yang mengandung racun serangga dan jaga ruangan tetap terang dan teratur rapi, yaitu dengan yang selanjutnya ada jamur yaitu jaga kelembapan dengan suhu 45 sampai 60 eh, RH dan suhu 20 sampai 40 menggunakan AC. Dari banjir yaitu buat saluran air yang baik dan perbaikan buku yang rusak secara khusus melalui dari kebakaran yaitu sediakan alat pemadam CO2, tutup api dengan kain basah atau bahan anti kobar. Dari debu yaitu gunakan vakum, tanam pohon sebagai penghangat debu dan gunakan AC. Dari catatan tinta, periksa buku saat kembali eh, dan edukasi pemustaka dari noda makanan atau minuman, tegakkan disiplin agar tidak makan atau minum di area koleksi. Baik, kesimpulan pada bab ini yaitu penyenangan, perawatan, dan pelestarian koleksi. Perpustakaan penting untuk menjaga koleksi tetap relevan, rapi, dan awet. Koleksi diseleksi secara berkala, dirawat fisiknya, serta dilindungi dari kerusakan akibat manusia, lingkungan, dan hama. Dengan upaya ini, bahan pustaka tetap berkualitas dan siap digunakan oleh pemustaka. Baik, hanya itu video presentasi saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.